Ada seorang pemuda yang bernama Snow. Dia adalah komikus gagal yang komiknya akan segera dihentikan, dan secara kebetulan dia masuk ke dalam komik yang dia buat. Di dalam komiknya dan di benua pantai yang sedang berada di ambang kehancuran dikarenakan invasi dari pasukan Raja Iblis yang mengakibatkan Snow dalam bahaya. Saat hidupnya hampir berakhir, Snow mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali dengan satu syarat. Dia harus mengambil alih peran penulis dan harus menulis ulang seluruh alur cerita komik. Jika kali ini dia gagal untuk membuat cerita yang menarik, maka Snow dan dunia komiknya akan dimusnahkan. Bagaimana Snow mengatasi situasi ini dan apakah dia gagal? Video ini adalah part pertama dari komik ini yang berjudul jangan lupa subscribe bro, dan selamat menonton. Saya akan memberikan sedikit cuplikan untuk manhwa ini hingga sampai ke pembahasan. Dan ternyata itu adalah sebuah cerita komik yang dibuat oleh komikus yang bernama Sing Sue. Dia berumur 25 tahun, tapi di umur segitu dia masih seorang jomblo akur, dan juga di usianya yang terbilang cukup tua, tapi tinggi badannya tidak sama dengan orang yang seumuran dengannya. Dan juga karena di sinopsis namanya adalah Snow, maka kita panggil Snow. Snow telah kehilangan pekerjaannya karena komik yang dia buat sangatlah tidak menarik. Flashback ketika dia dipecat. Di sana ada petinggi sekaligus atasan Snow. Di sana Snow yang sedang diceramahi oleh bosnya. Bosnya berkata, "Apa-apaan ini? Manhwa yang kau buat sama sekali tidak menarik perhatian pembaca. Bahkan like dan komennya sama sekali tidak ada. Dan juga rating dari manhwamu adalah 4,8. Dasar kau tidak berguna. Silahkan kau dari perusahaan ini. Dan untuk terakhir kalinya, buat chapter terakhir untuk manhwa ini. Lalu pergilah." Setelah dimarahi oleh bosnya, terlihat Snow yang sangat sedih sambil meratapi nasibnya. Dia mengatakan, "Saat-saat aku membuat komik ini menjadi luar biasa, menjadi komikus terkenal, dan akan aku pastikan kalian akan menyesal seumur hidup." Sambil berteriak, dia bilang, "Aku akan membuat komik yang luar biasa." Ketika dia mengucapkan kata-kata tadi, sambaran petir pun menghantam apartemennya, karena sambaran petir tadi membuat lampunya padam total. Di sela-sela meratapi nasibnya, dia melihat bahwa laptopnya menyala. Dia merasa bahwa ada yang aneh. Mengapa monitornya tiba-tiba menyala? Ketika dia menyentuh laptopnya, muncullah sebuah petir yang menariknya ke dalam laptop. Setelah dia tertarik ke dalamnya, laptopnya pun mati. Sambil mengatakan, "Selamat datang di The Hero Battles the Demon King," yang ratingnya hanya 4,8. Kami akan memulai prosedur pemindahan dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dan pemindahan pun telah selesai dilakukan. Kini dia akan mendarat di benua pantai, sekaligus di dalam komik yang dibuat sendiri. Karena Snow yang datang dari langit, dia terlihat seperti meteor yang jatuh di antara peperangan. Snow pun akan mendarat di kastil Raja Iblis dengan hantaman yang menggunakan tubuhnya. Snow menghasilkan ledakan yang cukup kuat yang menghancurkan setengah tempat kastil Demon King. Ketika dia mendarat di kastil Demon King, dia telah berganti wujud menjadi karakter yang dia buat. Karena ceritanya langsung berpindah, kita tidak tahu apa yang telah terjadi. Kita hanya diperlihatkan dengan pahlawan yang telah mati. Di sana ada Demon King yang mengatakan, "Jangan kau bersedih seperti itu. Kematian hanya berada di genggamanku, dan anggap saja kematian orang itu menjadi kontribusi untuk negeriku." Lalu ada seorang healer yang main game pasti tahulah, "Dasar kampret, kau tidak berhak menjadi penguasa di negeri ini." Orang yang menyegalnya di tempat ini selama 1000 tahun juga mengatakan hal yang sama. Tapi orang yang menyegel Demon King telah mati. Namun Demon King masihlah hidup. Snow bergumam,
Sial, ini bukanlah saatnya untuk membuatnya marah. Seluruh pahlawan di dunia ini telah mati. Lalu, mengapa kau ingin menghentikanku? Kemudian, cewek itu menggunakan sihirnya untuk mencoba melemahkan Demon King. Tanpa mengeluarkan sedikit pun kekuatannya, Demon King langsung menamparnya dan dia terempas ke dinding. Kemudian, Demon King langsung menyerang Snow yang membuat dia kehilangan sebelah kakinya. Dia terlihat bisa menghindari serangan dari Demon King. Namun, ketika dia melihat kakinya yang telah terpenggal, dia berteriak sekuat tenaga karena saking sakitnya, dan Demon King memegang kepala dari Snow untuk memenggal kepalanya. Snow mengatakan, selanjutnya, dia pasti akan memenggal kepalaku dengan menggunakan Demon King Sword. Demon King memiliki kepribadian yaitu jahat, kejam, keras kepala, gila akan kekuasaan, dan hobinya adalah memenggal kepala mangsa. Tanpa memperdulikan musuhnya hidup atau mati, dia tetap akan memenggal kepala musuhnya. Dia memotong kepala musuhnya demi menunjukkan kekuasaannya, dan ketika kepalanya akan terpenggal, dia sempat mengambil sebuah pedang dan langsung menghalanginya dengan pedang yang dia ambil. Namun, di sela-sela kematiannya, dia mengatakan, akulah yang membuat kalian semua. Secara tiba-tiba, Demon King yang akan membunuhnya menghilang. Demon King mengatakan, apa yang kau katakan tadi? Apakah kau yang menciptakan kami semua? Tidak, itu tidak mungkin. Seharusnya kekuatan seperti ini tidak ada di dunia ini. Dan dia pun menghilang. Sama dengan Demon King tadi, mage itu juga akan segera menghilang. Dia mengatakan, tidak, aku tidak ingin menghilang. Sambil berlinang air mata, dia bilang, tolong selamatkan aku dan selamatkan seluruh orang yang berada di dunia ini. Dan seluruh kota yang dia buat kini akan segera menghilang. Dan muncul sistem karena Snow mengucapkan kata-kata terlarang. Rating untuk manhwa ini menjadi 0. Dan dunia The Battleless Hero The Demon King akan segera musnah. Dan seluruh karakter yang berada di dunia ini akan segera menghilang dalam waktu 1 menit. Dan Snow harus cepat meninggalkan tempat ini sebelum ikut menghilang juga. Dan sistem menunjukkan bahwa Snow telah mati tersentrum di dunia nyata. Itulah sebabnya dia tidak bisa keluar dari sini. Dan Snow juga menghilang. Lalu Snow mengatakan, kalau aku menghilang, apa yang akan terjadi? Lalu sistem mengatakan, pencet subscribe untuk meriset alur cerita komik dan merubah nasib dari autor. Dan sistem memberitahukan kalau dunia ini akan hancur dalam 5 detik. Jika host tidak segera pergi, maka akan ikut menghilang. Snow mengatakan, autor tidak pernah takut akan bencana. Dia akan tetap tenang dan dia menekan tombolnya. Mereset dunia pun dilakukan. Setelah mereset dunia, dia tiba-tiba berada di dalam penjara dan menjadi seorang budak, dan kakinya yang tadi telah terputus seperti hubungan kita yang renggang ketika kau bertemu dengan yang lebih ganteng. Wanjai, kini kakinya telah kembali seperti semula. Lalu ada Pak Tua yang mengatakan, untung kau sudah bangun. Kalau tidak, kita semua akan dalam bahaya. Dan jika kau belum siuman, kita bisa saja dibunuh oleh majikan. Snow merasa dejavu bahwa ini adalah cerita chapter pertama yang berada di The Hero Battles the Demon King. Tempat ini berada di penambangan. Lalu tiba pemilik budak. Dia bernama Rizky. Dia bilang, hei, kenapa kalian istirahat? Apakah aku menyuruh kalian untuk istirahat atau kalian semua mau mati? Dan Pak Tua itu menghadap ke Rizky sambil mengatakan, mohon maaf tuan, anak muda tadi tiba-tiba pingsan. Oh begitu, kalau begitu kita tidak bisa apa-apa. Dengan melakukan sandiwara seperti Indosiar, dia langsung melayangkan pukulannya kepada Pak Tua. Setelah Pak Tua itu dipukul, dia pun pingsan. Rizky mengatakan, kalian harus bekerja 2 kali lipat daripada orang lain, atau akan aku potong tanganmu dan Pak Tua itu untuk diberikan ke anjing. Snow bergumam, baik Pak, lupakanlah soal ratingnya. Percuma kalau ratingnya bagus. Tapi aku menjadi pecundang di komik yang aku buat sendiri. Scene berpindah ketika Snow yang mulai melanjutkan pekerjaannya. Ketika dia ingin melanjutkan menambang, dan tiba-tiba ada sinar yang sangat terang di kristal itu.
Dan tiba-tiba muncul sebuah lubang di bawah kristal itu. Snow mengatakan, "Mengapa tiba-tiba ada lubang di sini, padahal tidak ada gempa sama sekali?" Dan muncullah sebuah sistem yang memberitahukan bahwa Snow bisa ikut campur dalam alur cerita yang dia buat dan juga bisa menentukan alur yang akan dibuat, dan itu dapat mengubah rating dari komik yang dia buat. Sudah aku duga itu akan terjadi karena aku adalah protagonis, dan apapun yang aku alami, cara alami akan mengubah cerita komik ini. Dan juga awal komik adalah awal dari minat sang pembaca. Jika alurnya bagus, maka mereka akan melihatnya sampai selesai. Bahkan jika alurnya bagus, mereka rela menantinya. Dan jika Snow tidak cepat menarik minat pembaca, maka pembaca akan meng-scroll dengan kecepatan kilat. Dia harus membuat ceritanya menarik daripada cerita aslinya. Kemudian Snow berkata kepada Pak Tua itu, dia bernama Ben 10. Aku akan menyelinap keluar sebentar. Apakah kau bisa melindungiku? Apa yang kau rencanakan, bocah? Jangan pernah melakukan hal yang aneh. Aku memiliki rencana, namun aku tidak bisa memberitahukan kepadamu. Jika Snow belum kembali selama 12 jam, itu tandanya dia telah mati. Namun jika dia kembali, maka mereka tidak perlu menambang lagi. Apa yang kau bicarakan? Apa kau sudah gila? Dan dia mulai untuk turun ke dalam lubang. Jika Snow bisa meningkatkan rating komik ini, berarti dia hidup. Sedangkan tidak berarti dia mati. Namun scene berpindah ke Ash yang sedikit lagi akan sadar apakah dia benar-benar Ash atau itu Snow, dan apakah dia akan tetap menjadi karakter utama ataukah Snow yang akan menjadi karakter utama. Menarik. Kembali ke Snow, dia akan sampai ke lubang ke jalan tambang kristal dan dia mendarat di tempat yang cukup bagus, yaitu di dalam slime. Namun meskipun Snow tahu bahwa dia akan mendarat di dalam slime, namun dia hampir pingsan. Ternyata begini rasanya di dalam slime. Setelah itu yang dilakukan slime adalah memuntahkan Snow. Kemudian dia melihat pickaxe di depan matanya. Itu seakan-akan pickaxe itu ikut lempar masuk bersama Snow. Snow mengatakan, bagus, kalau saja pickaxe ini tidak ikut, aku tidak bisa menambang kristal ini. Sedikit mengingatkan bahwa kristal sangatlah berguna bagi dunia komik ini. Kristal ini bisa digunakan untuk menghidupkan banyak alat mekanik sihir dan juga bisa menjadi sumber untuk para mage beban. Dan juga kristal ini juga bisa menjadi alat tukar tambah sekaligus bisa dijual. Dan semakin banyak orang yang memiliki kristal ini, maka semakin dihormati pula dia dan menjadi orang yang sangat terpandang. Kristal ini sangat mirip dengan minyak di dunia nyata. Setelah 1 bulan, maka segel yang mengurung Demon King akan segera terbuka dan dia akan datang ke negeri ini dan mengumpulkan banyak kristal dapat menyelesaikan banyak masalah di masa depan.